Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dimanapun berada rahimakumullah. Al-Quran memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keharmonisan alam. Beberapa ayat Al-Quran yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang lingkungan di antara lain, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air yang menghidupkan bumi setelah matinya dan menyebarkan padanya segala jenis hewan dan peredaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akalnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengungkapkan bahwa alam semesta termasuk langit, bumi, angin, laut, dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Alam semesta ini harus dihargai, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Penghancuran alam dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan fitrah ciptaannya. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti perusakan alam dan ekosistem yang terjadi di daratan dan di lautan. Allah mengingatkan agar umat manusia menyadari dampak negatif dari perbuatannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa kitab tafsir para ulama menyebutkan lebih lanjut penjelasan yang lebih mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Allah memerintahkan umat manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana tanpa melakukan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa alam tidak hanya untuk dimanfaatkan, tapi juga untuk dijaga kelestariannya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan di muka bumi merupakan akibat dari perilaku buruk manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak ekosistem. Al-Qurtubi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam yang diciptakan Allah, dan bahwa alam berfungsi sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. At-Tabari dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari, menyebutkan bahwa alam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Kerusakan alam, baik di daratan maupun lautan, disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab.
Allah menegaskan bahwa kebijakan manusia dalam memanfaatkan alam harus selalu diatur dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kaum muslimin rahimakumullah. Masalah lingkungan menjadi isu penting di abad ini. Beberapa permasalahan lingkungan yang sering terjadi antara lain, yang pertama ada perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri menyebabkan cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan bencana alam yang merusak ekosistem. Selanjutnya, perusakan ekosistem diakibatkan oleh deforestasi, penangkapan ikan yang berlebihan, serta perusakan habitat alam, menyebabkan hilangnya biodiversitas dan kerusakan ekosistem yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu ada polusi, pencemaran udara, air, dan tanah merupakan masalah besar yang dihadapi dunia saat ini. Sampah plastik, limbah industri, dan emisi gas rumah kaca menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang semakin parah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam, tidak melakukan kerusakan, dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan antara lain pemeliharaan alam. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan merawat alam dengan cara yang bijaksana. Seperti halnya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Semua sumber daya alam harus digunakan dengan cara yang adil dan tidak berlebihan. Senada dengan itu, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura." Sesungguhnya orang-orang yang berlebihan dan mubazir adalah temannya syaitan. Lalu ada prinsip tanggung jawab sosial. Islam menekankan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan dalam hidup. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab dalam mengelola alam untuk generasi mendatang. Al-Quran memberikan banyak petunjuk terkait pentingnya menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan yang kita saksikan saat ini, seperti perubahan iklim dan polusi, merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Dalam menghadapi permasalahan ini, penting bagi umat manusia untuk kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, menjaga amanah Allah, dan menjaga keseimbangan alam untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.